cita-cita mulia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh bersama KPP Madya Dua Semarang. Bergandeng tangan mengumpulkan pajak negara. Junjung integritas yang tinggi, melayani dengan empati, melangkah menuju kesempurnaan. Bersama KPP Madya Dua Semarang. Bergandeng tangan mengumpulkan pajak negara. Tugas bangsa demi kejayaan Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat wajib pajak KPP Madya 2 Semarang yang hari ini, siang ini berkenan hadir untuk mengikuti sosialisasi aplikasi e-faktur 4.0. Mohon maaf Bapak Ibu, siang-siang ya, siang-siang waktunya apa Mbak Anggi? Waktunya. Ya. Bapak Ibu, kenapa kami agak mendadak ya? Biasanya undangannya kami sampaikan berapa hari sebelumnya, tapi ini agak mendadak karena ini adalah rangkaian dari tindak lanjut sebelumnya. Hari Jumat yang lalu kami sudah hadir di tanggal 12 itu menyampaikan Per 6 PJ 2024 tentang penggunaan NIK sebagai NPWP dengan format 16 digit dan NITKU dalam layanan administrasi perpajakan. Nah, pada saat itu kami menyampaikan bahwa tanggal 12 Juli akan ada update aplikasi e-faktur 4.0 yang kami mohon ke Bapak Ibu untuk di-download dulu, tapi jangan dipakai dulu. Maaf, suara putus-putus. Oh, suara. Yeah. Baik, saya teruskan ya. Jadi pada saat itu penyuluh kami menyampaikan bahwa pada tanggal 12 itu akan ada update aplikasi e-faktur 4.0 yang Bapak dapat download, tapi jangan dipakai dulu, nanti dipakainya setelah tanggal 20 Juli pukul 19.00 ya. Nah, kemudian kami kemarin Bapak Ibu dari kantor pusat mendapatkan sosialisasi kembali tentang e-faktur ini, makanya kami perlu secara khusus untuk menyampaikan langsung ke Bapak Ibu hari Jumat ini, supaya di besoknya Bapak Ibu sudah bisa mengaplikasikannya dengan benar dan lancar. Karena dalam jeda waktu kemarin-kemarin itu banyak sekali wajib pajak yang menanyakan ke kami, baik melalui telepon, melalui WA helpdesk, ataupun datang langsung ke kantor untuk menanyakan tentang update aplikasi e-faktur yang baru ini, versi 4.0 ini. Siang ini tanpa berpanjang kata Bapak Ibu, biasanya ada post-test, pretest, post-test ya Mbak Anggi ya? Iya. Biasanya ada hadiahnya masih banyak tapi nanti aja. Ini secara khusus karena waktunya juga hari Jumat siang, Bapak Ibu biasanya kalau Jumat itu mungkin pulangnya agak cepat ya. Kalau Mbak Anggi pulangnya tetap jam 6. Ya, hari ini kita bertiga Bapak Ibu, kami bertiga, ada Pak Alam, ada Mbak Anggi, dan nanti ada Mbak Nela untuk menyampaikan materinya. Materinya mungkin sedikit saja tapi banyak ditanya jawab. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk menanyakan sepuas-puasnya, karena nanti di tanggal 20 itu besok ya, tanggal 20 itu setelah jam 19 sudah bisa dipakai. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang Sabtu masuk ya, kan 21-nya Minggu ya, mungkin Seninnya dipakai itu sudah lancar, sudah tidak lagi banyak kendala, mudah-mudahan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan acara hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan penyampaian materi yang kami sampaikan bertiga nanti penyuluh dapat diterima dengan mudah Bapak Ibu, sehingga lancar dalam mengerjakan tugas-tugas sehari, terutama kaitannya dengan aplikasi e-faktur versi yang baru 4.0. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kita nanti akan hadir lagi di saat penyampaian korteks ya. Penyampaian korteks nanti kita di bulan
Agustus dan seterusnya kami mungkin akan lebih sering untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan seiring dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara. Perubahan berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Kemajuan pesat di dunia ekonomi dan teknologi digital mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem perpajakan, termasuk penyempurnaan regulasi dan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama, yaitu pilar organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Salah satu perwujudan reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan yang baru pada tahun 2024 ini. Kami berkomitmen untuk menghadirkan sistem perpajakan yang terintegrasi, yang memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir atas perubahan sistem administrasi perpajakan ini, karena kami selalu memberikan dukungan penuh agar wajib pajak dapat menggunakan sistem yang baru dengan nyaman. Untuk menjaga kesuksesan reformasi perpajakan dan memastikan pelayanan prima bagi semua pemangku kepentingan, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan menyampaikan kritik dan masukan yang positif demi kesempurnaan reformasi. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berpotensi merugikan reformasi, mohon agar Bapak dan Ibu tidak ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya bersama ini mendapatkan petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. DJP kuat, APBN sehat, dan Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu wajib pajak yang berbahagia, kalau tadi Bu Rana sudah menyampaikan permohonan maaf, ini giliran kami yang menyampaikan permohonan maaf juga, karena memang undangan WA Blast-nya dikirim kemarin dan langsung hari ini kita mengadakan sosialisasi. Memang kita baru dapat informasi terkait e-faktur 4.0 ini. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ada sedikit kendala teknis. Iya. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu semua? Belum jelas? Mungkin dari teknisi
Jelas, Pak. Jelas ya? Oh, ada yang tidak jelas, ada yang jelas. Mungkin kami simpulkan bahwa jelas, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi ya tadi ya yang sebelumnya saya sampaikan bahwa memang terasa sangat mepet ya kami sampaikan informasi terkait faktur 4.0 karena memang informasi yang kami terima dengan nomor 1 baru kemarin. Jadi memang segera kami sampaikan karena memang ini sangat penting untuk Bapak Ibu wajib pajak semua karena terkait faktur pajak ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung ke slide-nya. Baik, Aura Kasih pakai daster putih, mohon izin menyampaikan presentasi Bapak Ibu semua. Oke, jadi kenapa e-faktur 4.0 ini terbit atau diperbarui e-faktur dari 32 ke 4.0? Karena boleh next. Dasar hukumnya itu berdasarkan PMK 136 tahun 2020 bahwa implementasi NIK menjadi NPWP dan NPWP 16 digit itu dimulai 1 Juli 2024 sehingga perlu ada pembaruan aplikasi e-faktur yang dari 3.2 yang hanya mengakomodir NPWP 15 digit menjadi aplikasi e-faktur 4.0. Aplikasi e-faktur 4.0 ini secara umum ya hanya mengupdate tentang pengakomodiran NPWP 16 digit atau NIK ya, sehingga sesuai dengan aturan yang terbaru. Next. Nah, apa saja yang berubah dalam aplikasi e-faktur 4.0 ini? Yang pertama dari e-faktur desktopnya sendiri yaitu pencantuman informasi NPWP 16 digit dan NIK-ku pada dashboard e-faktur dan profil PKP. Jadi nanti NPWP 16 digit dan NIK ya, NIK 16 digit itu akan tampil di dashboard dan profil PKP. Begitu juga dengan NIK-ku. Kemudian pengakomodasian pengisian dokumen faktur menggunakan NPWP 15 digit, 16 digit dan NIK. Jadi nanti di dokumen faktur pajak akan tampil NPWP 15 digit, 16 digit, dan NIK. Dan juga NIK-ku akan tampil juga di sana. Kemudian perubahan selanjutnya yaitu penambahan informasi NIK-ku pada output dokumen yang terekam. Okay. Dan penambahan watermark pada SPT induk dan lampiran yang dicetak melalui aplikasi e-faktur 4.0. Jadi ini termasuk yang baru juga. Nanti akan ada watermark. Tampilan watermark terkait cetakan ya, review dari SPT induk dan atau lampiran-lampiran yang dicetak melalui aplikasi e-faktur desktop. Jadi kira-kira tampilan watermarknya bertuliskan preview e-faktur desktop bukan dokumen SPT. Jadi yang merupakan dokumen itu yang ada di web Enova web e-faktur ya, yang sudah mendapatkan BPE bukti penerimaan elektronik. Jadi yang ada di desktop tampilan cetakan SPT yang di desktop yang ada di e-faktur desktop itu bukan merupakan dokumen SPT. Kemudian untuk perubahan aplikasi itu yang tadi yang di e-faktur desktop. Kemudian yang di Enova perubahannya adalah PKP dapat login menggunakan NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit. Jadi ini yang baru. Kalau dulu sebelumnya hanya dapat menggunakan NPWP 15 digit, sekarang dapat menggunakan NPWP 16 digit. Atau kalau seandainya PKP orang pribadi dapat menggunakan NIK-nya apabila sudah dipadankan. Kemudian perubahan selanjutnya pada menu profil user Enova terdapat tambahan informasi NPWP 16 digit dan NIK-ku. Dan pada output dokumen pemberitahuan nomor seri faktur pajak terdapat identitas NPWP 16 digit. Oke, lanjut. Nah, hal yang baru juga setelah nanti penggunaan aplikasi e-faktur 4.0, identitas wajib pajak akan dilakukan validasi. Apabila NIK-nya itu belum dilakukan pemadanan, maka
validasinya akan menggunakan servis API dari Direktorat Jenderal Kebumian dan Catatan Sipil. Jadi nanti akan terhubung dengan sistem Dukcapil untuk melakukan validasi NIK. Apakah NIK yang diinput oleh wajib pajak itu benar-benar merupakan NIK yang telah valid ya. Kemudian untuk validasi NPWP 15 digit atau NPWP 16 digit atau sebenarnya kalau NIK yang sudah dipadankan atau NPWP badan 16 digit itu menggunakan data NPWP pemadanan. Jadi data yang menggunakan sistem yang ada di DJP untuk validasinya. Nah, oke ini untuk tampilan Enofauna ya. Untuk mendownload aplikasi e-faktur 4.0 sudah tersedia ya, udah beberapa hari ya, beberapa minggu udah tersedia aplikasi 4.0 pada laman resmi DJP yaitu https://efaktur.pajak.go.id. Aplikasi ini sudah tersedia, cuman memang disarankan untuk di-download dahulu. Jangan sampai mendownloadnya besok ya atau tanggal 20, ditakutkan nanti karena banyak yang download servernya menjadi down. Jadi memang kami sudah menghimbau pada Bapak Ibu semua untuk mendownload e-faktur 4.0 ini sebelum tanggal 20. Jadi segera download, tapi jangan diinstal, di-download saja dulu. Kenapa? Karena kalau saat ini menginstal pasti akan terjadi error atau service e-tax 10.005 kalau nggak salah nanti tidak terhubung ke server karena memang belum disarankan untuk diinstal setelah tanggal 20 lebih baik karena dari informasi kantor pusat akan terjadi downtime di besok ya tanggal 20 sampai dengan pukul 17 tapi itu estimasi ya. Nah, lebih amannya mungkin tanggal 21 baru mulai mencoba untuk diinstal e-faktur yang baru versi 4.0. Next. Nah, apabila nanti ini step-step yang kami sampaikan untuk nanti ya setelah tanggal 20 biar bisa Bapak Ibu nanti mencoba untuk menginstal. Setelah mendownload maka lakukan ekstrak e-faktur yang sudah di-download. Nanti e-fakturnya itu berbentuk zip ya. Dan zip kemudian ekstrak, ekstraknya langsung extract atau ekstrak to e-faktur Windows 64 bit kalau seandainya memang yang di-download Bapak Ibu e-faktur Windows yang 64 bit. Sesuaikan dengan perangkat laptop atau PC Bapak Ibu yang dimiliki ya. Apabila 32 bit maka download yang 32 bit. Next. Nah, setelah diekstrak tampilannya akan menjadi dua file. Yang pertama file zip, yang kedua adalah file e-faktur dengan extension exe ya. Exe itu apabila sudah tampil maka bisa di double klik. Double klik yang ekstensinya exe ya, exe. Maka akan muncul tampilan seperti di layar ya. WinRAR Self Extraction Active. Nah, kemudian akan diarahkan ke destinasi folder. Di browse saja, kemudian diekstrak. Nah, kami sarankan untuk destinasi foldernya berbeda dengan e-faktur 3.2, dibedakan nanti destinasi foldernya. Kemudian lanjut. Nah, setelah diekstrak tadi akan muncul beberapa file, ada 10 atau 11 kalau nggak salah itu. File-file yang akan muncul, folder Java, e-faktur CM, maksud e-tax invoice exe-nya, config dan sebagainya. Nanti terakhir ada release note txt, yang ini release note-nya akan berisi update e-faktur dari awal sampai dengan 4.0, apa saja yang berubah. Oke, lanjut. Nah, ini bagi untuk yang PKP lama tadi ya, kalau PKP lama nanti untuk update faktur 3.2 ke versi 4.0 hanya tinggal mengcopy DB lama, nanti setelah diekstrak tadi dipastekan ke e-faktur 4.0 yang baru ya, kemudian langsung dijalankan. Cuman kalau seandainya PKP baru ini akan lakukan registrasi dulu. Ini kemungkinan untuk wajib pajak KPP Madya ini rata-rata PKP lama ya.
Mungkin namun yang kami undang ini semua WP, jadi ada yang non PKP juga. Ini sebagai pengetahuan saja bagi yang non PKP. Lanjut. Nah ini tadi ya, dari folder e-faktur versi 3.2 kita copy DB-nya. DB-nya saja kita copy, di copy ya, jangan di-cut, di copy, kemudian dipastekan ke folder hasil ekstrak, hasil unduhan tadi yang kita barusan kita ekstrak tadi, langsung dipastekan saja. Nah untuk faktur versi 3.2 jangan dihapus Bapak Ibu, disimpan, siapa tahu nanti diperlukan. Oke, lanjut, bisa langsung jalankan e-tax invoice exe-nya. Next. Nah ini untuk registrasi PKP baru, karena memang belum ada DB-nya ya, karena ini baru dan masih kosongan, bisa langsung menjalankan e-tax invoice.exe-nya, kemudian akan tampil itu agak kecil, sebentar. Database ya, lokal database, maka langsung connect. Di-connect, kemudian next. Oke, nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Masukkan NPWP 15 digitnya, kemudian sertifikat elektronik Sertel yang sudah di-download atau diterima lewat email, kemudian masukkan kode aktivasi biasanya dalam bentuk cetakan surat ya, kode aktivasinya. Kemudian langsung next lagi, akan muncul tampilan seperti ini ya, seperti di layar, login user PKP, kemudian kita akan muncul CAPTCHA. Nah CAPTCHA ini bisa di-refresh apabila kesulitan untuk menginput tidak jelas hurufnya, itu bisa di-refresh sampai Bapak Ibu jelas huruf apa yang harus diinput di CAPTCHA. Setelah itu masukkan password user Enova untuk mengakses web service-nya. Kemudian klik submit, akan muncul registrasi user. Nah, isi nama user, kemudian nama lengkap. Nah, nama lengkap ini akan tampil di kolom penandatangan faktur ya. Kemudian isi password terserah, mau karakternya bebas ya, dan ulangi password kembali, kemudian klik daftarkan user. Nah, apabila sukses maka muncul notifikasi registrasi user sukses. Oke. Ini masih saya. Ya. Ganti gak apa-apa. Oke, ya. baik. So, ini karena siang, jadi memang kami akan secara maraton ya, ini untuk menyampaikan materi ini. Ini dilanjut oleh Anggi. Ya. Saya persilakan. Baik, makasih Mas Alam. Sebelum lanjut, mungkin tadi saya sempat membaca beberapa komentar ya, dan ada yang bertanya untuk saat waktu update-nya, dan ternyata peserta yang lain sudah menjawab nih Mas Alam nih. Jadi memang luar biasa ya, sangat. Iya betul. Jadi apa yang kami sampaikan Jumat minggu kemarin ternyata memang sangat dipahami ya, sudah dipahami oleh Bapak Ibu semua. Jadi memang untuk update aplikasi 4.0 ini, dia bisa di-download, sudah tersedia di ifaktur.pajak.go.id untuk di-download. Tapi untuk waktu update-nya itu menunggu di tanggal 20 Juli besok setelah jam 19.00. Jadi besok akan ada downtime untuk faktur, yaitu dari aplikasi e-faktur desktop, web ifaktur.pajak.go.id dan ifaktur.pajak.go.id. Nanti akan downtime dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Jadi nanti update-nya setelah jam 7 malam besok, atau mungkin bisa tanggal 21-nya atau tanggal 22-nya, tidak apa-apa. Oke, baik, kembali ke materi lagi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Alam, jadi untuk register baru, PKP baru, ataupun untuk PKP lama, untuk aplikasi e-faktur 4.0-nya seperti apa.
Untuk PKP lama update, tinggal copy dan paste database. Kenapa harus di copy dan paste saja? Karena apabila ditumpuk jagani ya ini, barangkali nanti di proses update-nya gagal, atau mungkin pada saat update kan harus connect internet. Koneksi internetnya tidak stabil, nanti DB-nya menjadi rusak atau korup, malah berabe ya, malah susah gitu memperbaikinya. Jadi sebaiknya kita punya backup database. Yang perlu di-copy hanya folder database saja tidak apa-apa. Tapi kalau mau full lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu punya history aplikasi e-faktur 3.2 ada di folder ini. Kemudian aplikasi e-faktur 4.0 ada di folder yang lain gitu, dibedakan foldernya. Baik, selanjutnya tadi setelah registrasi baru ataupun update dari 3.2 ke 4.0, setelah kita login nantinya, setelah login masuk aplikasi e-faktur 4.0, ada satu langkah lagi yang dilakukan sebelum kita bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, membuat faktur, upload, pajak masukan, dan sebagainya, yaitu adalah sinkronisasi profile. Jadi nanti setelah diupdate atau misalnya registrasi baru, Bapak Ibu melakukan sinkronisasi profile dengan menekan tombol refresh atau sinkronisasi profile. Ini di mana? Di manajemen upload. Jadi di menu manajemen upload, dia ada profil PKP, profil wajib pajak, bisa dibuka, nanti diklik refresh atau sinkronisasi profil PKP dari DJP. Kemudian dia akan muncul NPWP 16 digit, dan NITKU-nya. Kemudian untuk yang bagian bawah mohon untuk dilengkapi kode pos, nomor telepon, HP, atau fax apabila ada, penanda tangan nama lengkapnya dan jabatannya. Kemudian tahun buku, klik simpan. Oke, selanjutnya. Nah, perubahan terkait NPWP 15 dan 16, maksudnya NPWP 15 ke 16. Nah, ini ada 3 menu ya di sini ya. Ada 3 sub yang berubah nih untuk profil PKP-nya seperti apa, kemudian fakturnya apa yang terpengaruh berubah, kemudian di dokumennya. Nanti di profil untuk aplikasi e-fakturnya, dia di dashboard yang pertama kali kita login, dia akan berubah, di situ akan tertulis aplikasi 4.0. Dia akan muncul NPWP 15, NPWP 16, dan juga ada NITKU-nya. Kemudian di profil PKP yang tadi disinkronisasi juga muncul. Kemudian untuk referensi lawan transaksi, dia ketika kita akan input referensi lawan transaksi itu juga ada sedikit yang berubah. Untuk fakturnya, apa saja yang berubah, faktur apa saja jenisnya. Nanti semuanya kena nih dampaknya. Pajak keluaran, pajak masukan, retur, pajak masukan, dan pajak keluaran nanti juga ada yang berubah. Kemudian dari dokumen cetakannya, karena cara inputnya berubah, maka dokumen yang dihasilkan juga ada perubahan untuk pajak keluaran, masukan, dan returnya juga. Baik, seperti apa nanti perubahannya? Kita langsung buka saja. Nah, ini nanti yang dimaksud dengan perubahan pada dashboard. Jadi, di sini akan ada nama NPWP, NPWP-nya setelah dia klik sinkronisasi akan muncul NPWP 15, NPWP 16, dan di bawahnya muncul NITKU. Kemudian ada alamat, login, role, versi aplikasinya. Ini akan berubah dari 3.2 menjadi 4.0. Oke, baik, lanjut. Nah, ini yang tadi sama sinkronisasi profil PKP dari DJP. Seperti ini, mohon untuk dilengkapi bagian bawahnya. Jangan lupa setelah update aplikasi e-faktur mungkin bisa input lagi sertifikat elektroniknya ya di menu administrasi sertifikat. Selanjutnya Mas. Nah, ini tadi yang berubah di referensi lawan transaksi. Apa yang berubah? Yang berubah adalah pada kolom NPWP yang sebelumnya ada pemisah, sekarang jadi satu kesatuan, jadi kolom langsung 1 kosong gitu. Jadi dia bisa diisi NPWP 15, bisa diisi NPWP 16, dan bisa diisi dengan NIK. Yang tidak bisa adalah
referensi lawan transaksi yang sudah diinput, sudah Bapak Ibu input di aplikasi faktur 3.2 tidak otomatis berubah menyesuaikan menjadi 16 digit ya. Jadi ini untuk inputan referensi baru, dia bisa masuk, bisa diinput dengan 15, 16 maupun NIK gitu. Baik, selanjutnya ini untuk fakturnya. Apabila Bapak Ibu menambah, merekam faktur pajak keluaran, pertama kan kita pilih dulu dokumen transaksinya, maksudnya jenis penyerahannya kemana, 01, 02, kode seperti itu ya biasa. Nanti ketika lanjutkan masuk ke lawan transaksi, yang biasanya di bawahnya dia NPWP, kolom NPWP dia ada pemisah, sekarang jadi tidak ada. Jadi jadi satu kesatuan. Dia bisa diinput NPWP 15, NPWP 16 dan juga NIK. Yang menarik ini Bapak Ibu pasti sudah langsung mengetahui ya. Ini ketika dibuka lawan transaksi ada yang berubah nih. Di bawah kolom NPWP. Tadinya ada kolom yang namanya NIK _ paspor. Nah, untuk aplikasi e-faktur 4.0 ini kata NIK-nya sudah hilang. Jadi di bawah itu dia hanya kolom paspor saja. Untuk NIK di inputnya naik ke kolom NPWP. Jadi kenapa tadi sudah disampaikan oleh Mas Alam bahwa validasi, ada 2 validasi, termasuk salah satunya adalah validasi NIK. Jadi untuk NIK, apabila dia diinputkan di kolom NPWP dan memang tempatnya hanya di satu kolom itu ya, di NPWP itu dia NPWP 15, 16 maupun NIK, maka NIK-nya harus sudah tervalidasi sesuai dengan sistem API dari Dukcapil sama dengan EBUPOT Bapak Ibu. Jadi selama ini apabila sudah familiar dengan EBUPOT 23 maupun 21, penggunaan NIK-nya sama. Jadi nanti akan divalidasi di sini. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk faktur pajak masukan. Sama sebenarnya ya. Jadi untuk NPWP lawan transaksi yang sebelumnya ada pemisah, sekarang jadi kosong, blong. Jadi bisa diisi 15, 16 maupun NIK. Lanjut. Untuk retur sama, sebenarnya ini sama ya. Yang berubah hanya di kolom NPWP-nya. NPWP yang tadinya ada pemisahnya, ada pemisah untuk 15, 2 angka, kemudian titik 3 angka, titik 3 angka, titik 1 angka, strip 000 titik 000 atau xxx titik xxx. Nah sekarang kosong nih, belum, tanpa pemisah. Bisa diisikan dengan NPWP 15, 16 maupun NIK. Lanjut. Retur pajak keluaran sama juga. Selanjutnya. Dokumen pajak keluaran sama ya sebenarnya ya, ini hanya berubah di NPWP lawan transaksi. Sebentar, ini sudah sampai di dokumen. Oke, retur dokumen pajak. Oh baik, lanjut Mas. Dokumen pajak keluaran seperti ini, dokumen pajak masukan sama, masih di NPWP lawan transaksi. Lanjut ke retur dokumen pajak keluaran dan retur dokumen pajak masukan. Retur dokumen pajak masukan, kemudian satu lagi retur dokumen pajak keluaran. Nah, jadi sama ya. NPWP lawan transaksinya kosong belum ya. Ini bagaimana dengan mekanisme impor yang sering ditanyakan ya. Jadi untuk wajib pajak, untuk Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan mekanisme impor CSV, sebenarnya seharusnya tidak ada format yang berubah. Karena apa? Karena pada CSV tidak memakai pemisah juga sebenarnya untuk NPWP-nya. Jadi format impornya sama, NPWP untuk kolom, maksudnya untuk space NPWP itu bisa diisi 15, bisa diisi 16, dan juga bisa diisi NIK, gitu ya.
Jadi intinya sama, tapi untuk memastikan karena kami juga tidak mendapatkan dummy, tidak mendapatkan aplikasi untuk percobaan 4.0 ini, sebaiknya nanti setelah Bapak Ibu update aplikasi e-faktur 4.0 nanti di besok setelah jam 7 malam atau hari Minggu atau hari Senin, salah satu diimpor. Mungkin faktur pajak keluarannya diimpor satu, faktur pajak masukannya diimpor satu, returnya diimpor satu, semuanya diimpor. Jadi untuk mendapatkan format ekspornya nanti seperti apa, dibandingkan apakah sama atau tidak. Oke, baik, dari saya cukup sekian, akan dilanjut oleh Mbak Nela. Monggo Mbak Nela. Baik, terima kasih Kak Anggi. Selamat siang Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, baik. Walaupun jam-jam segini mudah-mudahan Bapak Ibu ini ya tetap menyimak ya, karena materi siang ini sangat penting untuk Bapak Ibu semua. Baik, saya akan melanjutkan tadi sampai di retur ya. Oke. Next ya, oke. Nah, berikutnya ini kami akan menyampaikan tampilan. Jadi tampilan cetakan faktur ya. Setelah nanti aplikasi e-fakturnya diupdate ke versi 4.0 ya. Jadi di tampilan cetakan faktur nanti itu yang berubah adalah nanti ada di bagian kolom NPWP nanti akan tampil NPWP 15 digit, 16 digit, dan NITKU, dan ini akan tampil secara otomatis ya. Jadi untuk penginputan untuk yang ini, jadi kedua baik penjual ataupun pembeli dua-duanya akan tampil seperti ini ya. Ada NPWP 15 digit, 16 dan NITKU, tapi dengan catatan ini adalah untuk yang penginputan NPWP di kolom pembeli adalah NPWP yang sudah padan ya, sudah jadi NPWP yang sudah padan. Kalau misalnya NIK, dia NIK yang sudah padan sebagai NPWP atau sudah aktif sebagai NPWP. Nanti di tampilan cetakan fakturnya dia akan otomatis, meskipun yang diinput itu hanya NIK misalnya, kalau NIK-nya itu sudah padan sebagai NPWP, maka hasil cetakan fakturnya akan menampilkan juga NPWP 15 digitnya dan NITKU. Jadi secara otomatis akan keluar tampilnya seperti ini untuk NPWP yang sudah padan ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang diinput itu adalah NIK yang belum padan ya. Jadi Mundur satu, Mas. Next. Nah ini. Oh ya ini. Oke. Bagaimana kalau misalnya yang diinput adalah NIK yang belum padan, belum dipadankan sebagai NPWP ya, tapi dia valid di Dukcapil, NIK-nya valid, tapi belum padan NPWP-nya atau belum aktivasi sebagai NPWP. Nah, tampilan cetakan fakturnya akan seperti ini. Jadi di kolom NPWP pembeli, dia hanya akan menampilkan NIK, tapi tidak ada NPWP 15 ataupun NITKU ya. Namun ini tetap tetap sah sebagai faktur ya, jadi tidak ada masalah. Oke, berikutnya lagi. Ya, ini berikutnya adalah untuk tampilan faktur apabila pembeli atau penerima jasa itu adalah subjek pajak luar negeri ya. Jadi kalau untuk yang subjek pembeli atau penerima jasa itu subjek pajak luar negeri, nanti NPWP, kolom NPWP diisi 0 semua. Kemudian nanti kalau misalnya pembelinya orang pribadi mengisikan nomor paspor, nah nanti tampilannya akan seperti ini, NPWP-nya akan terisi 0 semua dan tidak ada NITKU ya, otomatis. Oke, lanjut aja. Kemudian tampilan cetakan untuk retur PM ya. Untuk retur PM ini sama seperti faktur tadi, jadi tambahannya adalah menampilkan informasi NPWP 15 digit, 16 digit dan juga NITKU ya. Untuk yang lainnya masih sama. Untuk cetakan retur itu yang masih sama seperti sebelumnya, yang bisa dicetak itu hanya untuk retur PM ya. Sedangkan untuk retur PK itu tidak ada cetakannya ya. Jadi hanya retur PM saja. Karena ini sebagai
apa namanya, bukti untuk diserah. Jadi ini retur itu kan diawali dari pihak pembeli dulu, menginput retur PM, nah kemudian nanti bisa dicetak hasil pelaporannya diserahkan kepada penjual. Jadi ketika penjual akan mengupload atau menginput retur PK, dia bisa berpedoman pada hasil cetakan retur PM ini. Oke, next. Nah, kemudian ini ada dua hal yang mungkin perlu diperhatikan Bapak Ibu semua, dan tadi saya juga sempat melihat di kolom chat ya, ada yang bertanya ini untuk yang terkait yang poin nomor 1 ini. Bagaimana jika PKP penjual itu melakukan transaksi kepada WP cabang. Jadi lawan transaksinya adalah WP cabang. Nah, yang diinput pakai apa? Apakah NPWP 15 atau Netco atau bagaimana? Nah, jadi untuk PKP penjual, jika lawan transaksinya itu adalah cabang, ya, cabang, dan si cabang ini tidak pemusatan, artinya dia adalah cabang ini PKP sendiri ya, maka yang diisikan di identitas pembeli itu masih menggunakan NPWP 15 cabang, ya, karena untuk saat ini cabang itu tidak punya NPWP 16, ya, yang punya NPWP 16 hanya pusat. Dan untuk NITKU juga belum digunakan untuk penginputan identitas di e-faktur ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk lawan transaksi yang cabang, jadi pembeli atau penerima jasa itu adalah NPWP cabang yang tidak pemusatan, maka yang diisikan sebagai identitas di NPWP-nya adalah 15 digit saja, tidak ada pilihan yang lainnya. Kemudian yang kedua, bagi PKP orang pribadi ini untuk dari sisi pembeli ya. Jadi kalau ada lawan transaksinya ini adalah orang pribadi, dia statusnya PKP. Nah, dan kalau dia belum melakukan pemadanan NIK NPWP, lalu kemudian dia meminta untuk menggunakan identitasnya NIK, nah, maka nanti si pembeli ini dia jadi tidak bisa mengklaim pajak masukannya atau tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Nanti PM-nya itu tidak akan muncul di pre-populated, dan kalaupun di input manual akan reject ya. Jadi disarankan untuk PKP orang pribadi itu segera untuk melakukan pemadanan supaya bisa menggunakan identitas yang NPWP 15 bisa, 16 bisa ya. Karena kalau misalnya belum pemadanan tadi, kalau misalnya pakai NIK dia jadi tidak bisa klaim pajak masukan. Oke, berikutnya. Jadi di aplikasi e-faktur 4.0 ini selain tadi ada perubahan terkait format NPWP, dari tim pengembang juga melakukan beberapa bug fixing ya. Jadi ada beberapa bug yang sudah diperbaiki di aplikasi e-faktur 4.0 ini. Yang pertama adalah dapat melakukan perekaman dokumen lain pajak masukan atas transaksi PPN KMS. Jadi seperti di ketentuan tentang PPN KMS, SSP atau bukti pembayaran PPN KMS itu kan diberlakukan sebagai dokumen lain pajak masukan yang bisa dikreditkan asalkan memenuhi ketentuan pengkreditan ya. Nah, selama ini untuk wajib pajak tidak bisa langsung melakukan perekaman, harus dilaporkan ke kami dulu, nanti kami laporkan ke pusat untuk perbaikan database-nya. Namun perbaikan bug ini hanya berlaku untuk database baru yang baru diregistrasikan untuk PKP baru yang baru registrasi menggunakan aplikasi e-faktur 4.0-nya. Sedangkan untuk PKP lama yang yang sudah punya database sebelumnya itu nanti tetap apabila akan melakukan pertama kali perekaman dokumen lain PPN KMS ini tetap belum bisa. Jadi nanti silahkan bisa menghubungi kami melalui helpdesk atau datang ke KPP. Nanti akan kami bantu untuk laporkan ke pusat untuk kami kirimkan database-nya untuk diperbaiki supaya nanti bisa melakukan perekaman di menu dokumen lainnya. Kemudian yang kedua untuk perbaikan bug-nya adalah terkait faktur yang kode 05 atau yang menggunakan besaran tertentu. Nah, ini di aplikasi versi 3.2
itu untuk faktur-faktur yang kodenya 05 memang dia belum terekap di lampiran AB di e-faktur desktop ya. Jadi sudah ada beberapa WP kemarin yang menanyakan ya, ini kok rekap di lampiran AB-nya kok tidak sama dengan rekap di lampiran A2-nya. Nah, ternyata di situ memang ada beberapa faktur 05 yang tidak masuk ke rekap lampiran AB. Nah, ini sudah diperbaiki di aplikasi versi 4.0 sehingga nanti rekap di lampiran AB versi e-faktur desktopnya akan sama dengan yang di versi web ya. Meskipun sebenarnya yang dipakai di pelaporan itu yang versi web ya, untuk yang desktop ini hanya sebagai arsip saja. Kemudian bug fixing yang ketiga yaitu mengenai retur ya. Jadi selama ini kalau wajib pajak sudah menginput retur pajak keluaran, kemudian dibatalkan ya, ada kesalahan atau mungkin nggak jadi mau dihapus. Nah, itu biasanya saldo DPP dan PPN-nya itu tidak kembali. Jadi misalnya sudah menginput retur pajak keluaran kemudian dihapus dan mau menginput lagi, itu nanti ada notifikasi saldo DPP kurang. Nah, ini biasanya kalau seperti itu, ada kendala seperti itu, kami laporkan ke pusat. Nah, tapi nanti di aplikasi versi 4.0 ini sudah ada perbaikannya. Jadi ketika returnya dibatalkan atau dihapus, saldonya otomatis akan kembali lagi. Kemudian yang keempat ini bug fixing yang minor sebenarnya ya, yaitu di menu referensi barang dan jasa, khususnya di kolom harga jual yang termasuk PPN. Ini di versi 3.2 kemarin masih tarifnya 11% ya, meskipun sebenarnya bisa disesuaikan secara manual ya. Cuma ini dilakukan bug fixing supaya tarifnya keluar otomatis menjadi 11%. Kemudian yang terakhir perbaikan di tarif untuk retur PKPM ini juga di versi 3.2 kemarin tarifnya masih 10% ya. Jadi biasanya wajib pajak penyesuaiannya secara manual, tapi nanti di versi 4.0 sudah disesuaikan tarif untuk di returnya menjadi 11%. Baik, oke. Sudah di akhir materi. Untuk materi paparan ini juga tadi sudah kami tambahkan ya di link tree yang ada di WhatsApp. Jadi selain ada sebenarnya buku petunjuk itu juga bisa di-download ya. Iya. Di halaman Enova Online di bawahnya untuk installer ya. Tapi kalau materi ini nanti Bapak Ibu bisa juga akses di link yang kami kirimkan di WA kemarin. Oke, karena materi sudah kami sampaikan semua dan sepertinya di chat sudah rame ya, banyak sekali yang tanya. Ya, tapi sebagian sudah sama ya, dan sudah ada yang jawab juga ya. Sudah dijawab dari hasil kita sampaikan ya. Tadi, namun mungkin nanti ada beberapa yang kita jawab ya, atau mungkin ada yang mau raise hand dulu. Ya, mungkin kalau ada yang raise hand, tawarkan yang langsung dulu ya. Ya, bertanya langsung, kami persilakan. Open mic-nya. Sudah ada ini. Sudah ada nih. Oh, USG. Ya, USG pasti ya ini ya. Bareng-bareng ya. Silakan. Monggo, Mbak. Silakan. Halo, selamat siang. Perkenalkan kami dari PT Garmen. Ya. Begini Pak Bu mau bertanya. Untuk pendownloadan aplikasi e-faktur versi 4.0, ini kan sudah kami coba beberapa hari yang lalu. Tetapi saat kami coba download, itu tidak bisa muncul pop-up downloadnya seperti itu. Nah, apakah ini memang terjadi problem di webnya atau memang ada kendala yang lain seperti itu? Karena sampai dengan tadi pagi kami sudah mencoba mendownload itu belum bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk retur pajak masukan seperti itu. Apakah juga harus dilakukan update profil dari PKP atau lawan transaksi agar formatnya juga bisa menjadi seperti ini, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ini untuk yang tidak keluar ya pop-up download, berarti belum sukses ya mendownload update-nya, Mbak? Iya, sampai dengan hari ini belum bisa kami download, Bu, untuk versi 4.0-nya. Sudah coba ganti browsernya belum? Bisa. Sudah.
Kami pakai 3 browser Bu, kebetulan. Oh, sudah Dari dicoba Chrome, masing-masing ya, ya? dari Chrome, Mozilla sampai Granny Edge. Kita pakai 3, tetap tidak bisa. Firewall apa? Gini Mbak, coba waktu mau download, Download. itu jangan langsung diklik linknya, tapi coba klik kanan Open ya? yang downloadnya itu, kemudian open link in incognito atau privat. Biasanya Iya, sampun Bu. sudah. Oh, sudah. Sampun. Kami Soalnya juga kami sudah coba follow di sini nggak ada IT masalah kami. sih, bisa. Atau bisa ke sini aja mungkin ya. Ya, Mungkin ini bisa langsung datang, Ke KPP kami aja. tersedia, sudah tersedia update-nya, file update-annya. Kalau untuk wajib pajak yang gagal. kalau sudah dicoba semua baik cara ataupun dicoba dengan device lain, laptop lain atau masih memang tidak bisa, yang monggo silakan bisa datang ke kantor. Ya. Nanti kami sediakan Tinggal bawa flash disk ya. aplikasi e-faktur 4.0-nya. Seperti itu. Karena memang kita sudah coba, terakhir ini barusan kita coba, Nggak ada masalah, nggak ada masalah untuk download. Beberapa wajib pajak juga yang kami layani di Helpdesk juga tidak ada masalah untuk download. Seperti itu. Atau kita bisa mungkin terblok dengan antivirus atau Iya. gimana, kita juga Firewall untuk browsernya mungkin. di USG sendiri ya kita juga belum tidak paham ya, tidak tahu sistemnya seperti apa di USG. Demikian. Baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua kami, mungkin Ya. Untuk yang retur, yang tadi format cetakan yang ditampilkan itu secara otomatis Mbak. Secara otomatis nanti kalau sudah diupdate aplikasinya, nanti kami tidak tampilnya perlu otomatis seperti itu. update untuk profil PKP-nya gitu. Maksudnya lawan transaksinya kan kalau tadi kan setelah dilakukan pembaruan 4.0 itu kan dari misalkan kami PT USG harus mengupdate profil kami seperti itu. Ya. Nah, di referensi lawan transaksi apakah dilakukan hal yang sama gitu untuk perlakuan retur pajak masukan seperti itu? Oh tidak sih, kalau misalnya kemarin fakturnya menggunakan NPWP 15 itu ya sudah perlu Ya. diganti. Oh gitu anjing. Apa ya? Tidak perlu diubah. Jadi yang sudah diinput di 3.2 akan ketarik ya, keangkut ke 4.0. Oh baik. Akan otomatis ke bawah gitu. Dan bisa dilakukan retur atas Tetap dilakukan itu atas faktur yang sudah dibuat sebelum versi 4.0 ya. Jadi faktur yang dibuat dengan menggunakan faktur 3.2 itu masih bisa digunakan atau masih nanti akan ketarik ke 4.0. Jadi tidak perlu dirubah. Faktur yang sudah dibuat sampai dengan tanggal Hari ini. 19 ya hari ini. Besok ada downtime nih. Nah, setelah setelah downtime kemudian faktur 4.0 itu sudah bisa diinstal. Nah, aplikasi faktur 3.2 gantian yang dia tidak bisa di-upload atau dipakai. Nanti error extra e-tax invoice berapa gitu, 10.005 kalau nggak salah. Jadi gantian nanti. Karena memang sudah tidak bisa dilakukan untuk diupload, tapi untuk membuka bisa, masih bisa untuk membuka saja. Jadi jangan khawatir untuk yang faktur pajak yang dibuat di 3.2 itu masih sah dan akan kebawa ke 4.0. Ya. Seperti itu ya. Baik Pak, ada pertanyaan lagi. Selamat siang Pak, kebetulan saya ikut Zoom ini. Tim eksim kami masalah kejadian ini itu kemarin juga kita tidak tahu menahu kenapa di sistem terjadi ada pemisahan NPWP sehingga kami pun bingung ini kenapa supplier tidak bisa upload faktur pajak karena ternyata problemnya adalah ada pemisah di NPWP tersebut. Saya hanya ingin memastikan saja bahwa setelah downtime di tanggal 20 Juli nanti bakalan semuanya sinkron untuk NPWP, tidak ada tanda pemisah karena di sistem C40 kami input selalu tidak ada memakai tanda pemisah. Jadi kemarin itu antara KPPBC dengan DJP itu udur-uduran Pak ceritanya. Jadi ini kenapa supplier tidak bisa upload faktur pajak setelah kedapatan bahwa ternyata NPWP tersebut ada pemisahnya,
ada kodenya itu dari KPBC bilang itu kan kita tarik dari DJCP. DJCP bilang karena USG salah input nomor NPWP, jadi saling menyalahkan. Jadi kemarin seperti itu, sehingga pada akhirnya dari pihak Eksim kami melakukan pembetulan ke KPBC untuk menghilangkan tanda pemisah di NPWP tersebut. Jadi dan itu kemarin yaitu ada udur-uduran dari KPBC dan DJP. Jadi saya hanya ingin memastikan saja bahwa setelah downtime tanggal 29 nanti tidak ada benar-benar tidak ada lagi tanda pemisah di NPWP. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi nanti untuk faktor 4.0 memang sudah tidak ada tanda pemisah lagi Bu ya. Jadi menggunakan MPP 15 digit, 16 digit, NIK itu tanpa tanda pemisah. Mungkin karena kemarin karena masa transisi atau gimana ya terjadi seperti itu. Kami juga mohon maaf kalau memang terjadi seperti yang Ibu sampaikan. Baik, Iya, Pak. untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Ya, Terima terus kasih. yang resen selanjutnya. Ada Ibu Tias. Silakan Ibu Tias atau Mbak Tias nih, monggo. Itu Antonius. Oh, yang mana dulu nih? Ya udah nggak apa-apa. Ya, silakan Ibu Tias. Iya, siang Bapak Ibu. Maaf karena Siang. tadi saya joinnya itu agak terlambat, jadi saya minta ini aja. Jadi step by step yang harus kami lakukan itu apa saja Pak? Mulai berarti kan harus start per hari ini ya, karena kalau tanggal 22 nanti berarti kan sudah harus mulai pakai yang 4.0. Betul ya? Ya. Oke, jadi step by step yang harus kami lakukan per hari ini itu apa? Download aplikasi e-faktur yang 4.0 itu. Kemudian apa-apa saja sampai yang karena di saat besok kan berarti ada downtime itu. Di downtime itu kan berarti kami udah nggak bisa apa-apa ya Pak? Iya. Apakah saat downtime itu faktur 3.2 masih bisa digunakan? Atau kami sama sekali nggak bisa apa-apa? Atau bagaimana? Kemudian setelah yang hari Senin itu, yang berubah ke 4.0 itu, apakah pembuatan faktur pajak itu akan otomatis hanya startnya di tanggal 22 atau masih bisa backdate ke tanggal sebelumnya. Jadi misalnya di hari ini nih kami belum semuanya bikin faktur pajak. Apakah itu masih bisa menggunakan tanggal ini? Atau otomatis akan di tanggal 22 seperti kalau kita baru terima Innova gitu. Gitu sih, satu itu dulu. Terima kasih. Baik. Time-nya ya, downtown. Jadi besok tanggal 20 hari Sabtu besok itu mulai jam 9 pagi sampai 19.00 itu sudah keluar, sudah diumumkan memang ya dari sebelum-sebelumnya akan ada downtime aplikasi e-faktur. Apa saja yang terdampak? Yang pertama adalah untuk aplikasi e-faktur 3.2-nya. Jadi untuk upload faktur pajak keluaran, upload faktur masukan, kemudian upload semuanya lah, retur apa-apa. Untuk upload yang berhubungan dengan koneksi internet itu tidak bisa. Nanti akan error atau reject atau muncul tax invoice berapa gitulah. Kemudian untuk aplikasi web strip-efaktur.pajak.go.id, dia juga tidak bisa submit SPT ya, misalnya untuk SPT pembetulan berapa itu jangan disubmit besok. Kemudian untuk efaktur.pajak.go.id dia juga kemungkinan akan mengalami error apabila mungkin download sertifikat atau permintaan nomor seri faktur pajak gitu ya. Jadi sebaiknya memang apabila ada faktur-faktur yang urgent yang memang harus diupload, bisa diupload, dihabiskan hari ini. Atau apabila yang memang belum, maksudnya mungkin baru ada perjanjian ya, belum ada penyerahan, belum ada penghasilan yang diterima, itu bisa dibuatkan faktur pajak nanti setelah tanggal 20, tanggal 21 bisa, tanggal 22 bisa, dan selanjutnya bisa setelah update 4.0. Kemudian update-nya bisa nggak harus besok jam 7. Update-nya bisa tanggal 21 bisa, tanggal 22 bisa. Hanya
setelah tanggal 20 jam 19.00 apabila aplikasi e-fakturnya belum diupdate ke 4.0 maka tidak akan bisa melakukan kegiatan upload faktur. Seperti itu ya. Mungkin ditambahkan Mbak Nela, sama tadi juga ada beberapa masalah. Ya, jadi hal yang pertama dilakukan saya ini yang mendownload e-faktur 4.0 Bu. Ya, saya download dulu ya, kepada semua wajib pajak ya, download saja dulu, nanti baru setelah tanggal 20 ya. Karena memang estimasi pukul 17 WIB ya, 17 WIB tanggal 20 estimasi aplikasi 4.0 itu bisa diinstal. Namun apabila mencoba 17.01 nih, 19.01 mencoba tapi ternyata masih error, itu berarti belum selesai downtime-nya ya. Jadi monggo kalau mau ditunggu sampai jam 12 malam ya silakan, tapi ya kami sarankan besoknya kan, kalau mau mencoba untuk menginstal, ikuti nanti tata cara step-step yang kita sudah sampaikan, tapi sebenarnya step-stepnya sama seperti update-update sebelumnya ya. Iya, dan ada juga tersedia di bawah kolom login itu ada tutorialnya, buku petunjuknya ada. Seperti itu. Jadi kalau ada faktur pajak yang belum diinput hari ini atau upload hari ini terakhir hari ini, besok sudah tidak bisa melakukan upload lagi. Seluruh kegiatan terkait e-faktur besok itu sudah belum bisa ya, mohon maaf karena memang terjadi downtime di seluruh sistem. Jadi kepada wajib pajak silakan menyelesaikan hari ini yang mau upload hari ini dengan menggunakan aplikasi 3.2. Namun setelah itu menggunakan 4.0, kalau mau mengupload faktur yang misalkan tanggal 19 itu bisa tidak ada masalah itu. Misalkan faktur untuk faktur tanggal 1 Juli juga tidak ada masalah. Seperti itu ya. Oke. Lanjut pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Kepada Antonius. Pak Antonius kami persilakan Pak pertanyaannya. Halo, selamat siang Pak Ibu. Selamat siang. Saya mau bertanya Pak, untuk nanti di e-faktur 4.0, apabila pembeli kami tidak mau memberikan NIK, itu apakah masih boleh menggunakan NPWP 000 ya Pak? Baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Antonius. Ini mungkin pertanyaan sebagian besar wajib pajak ya. Apakah masih bisa menggunakan NPWP 000 lah gitu ya. Jadi seperti yang kami sampaikan di slide bahwa e-faktur 4.0 akan menggunakan validasi Pak, menggunakan validasi NIK atau NPWP. Jadi NPWP atau NIK yang diinput itu akan divalidasi. Apabila NIK yang diinput belum dipadankan, maka akan validasinya akan menggunakan data Dukcapil. Artinya apa? Seluruh data atau identitas wajib pajak itu menggunakan nomor identitas yang valid. Kalau 00 berarti kan tidak valid Pak. Jadi memang setelah penggunaan aplikasi 4.0 itu sudah tidak bisa lagi menggunakan NPWP 000. Jadi memang ini sudah amanat undang-undang Pak. Memang identitas wajib pajak itu ada NPWP atau NIK yang sudah divalidasi. Sehingga dipersiapkan dari sekarang rekanannya itu disampaikan bahwa transaksi kalau membuat faktur pajak menggunakan identitas yang valid NIK ya. NIK dan NPWP ya, NPWP 15. Kalau masih ada NPWP 15 digit, monggo silakan pakai NPWP 15 digitnya karena masih berlaku sampai Desember. Tapi kalau rekanannya menyerahkan NIK itu bisa diterima juga. Tinggal lagi NIK yang diserahkan itu valid atau tidak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Kalau pembelinya sama sekali tidak mau memberikan NIK, bagaimana ya Pak solusinya? Ya, Apakah kita Tidak bisa dibuatkan faktur pajak. Iya, solusinya dijek upload pada saat upload akan dijek Pak. Kalau di Gunggung itu ada kriteria khusus Pak. Jadi konsumen menggunakan kriteria PKP pedagang eceran ya. Wajib pajaknya pun merupakan memiliki karakteristik konsumen akhir Pak. Jadi memang di Gunggung itu tidak serta-merta ataupun tidak menyerahkan NIK menggunakan Gunggung itu tidak bisa Pak. Jadi memang harus menggunakan NIK saat ini. Sama seperti EBUPOD 23, unifikasi itu harus menggunakan NIK yang tervalidasi. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih infonya Pak.
Sama-sama Bapak. Sama-sama Pak. Oke, lanjut ke Pak Antonius belum ini, masih ada kendala di audionya Oh seperti ya, yang kemudian lanjut ke Pak PT Agung Teknik Rental. Rental. Monggo Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Mohon maaf mungkin Suaranya mungkin di mic-nya di Di-unmute open dulu. dulu Pak. Iya. Sore Pak. Ya, baik. Ya, dengar Pak, jelas Pak. Saya hanya mau memastikan untuk penginstalan itu kan di tempat kami selama ini kita tempatkan satu direktori misalnya D gitu ya. Kalau nanti foldernya saya buat sendiri-sendiri dalam satu direktori tidak apa-apa ya? nggak apa-apa Nggak Pak. apa-apa. Aman ya, Nggak nggak apa-apa, apa-apa ya? jadi Saya khawatir kalau aman Pak. crash. Jadi Iya. dalam satu direktori Tapi D, dikasih tapi nama, saya Pak, buat ya. folder baru yang khusus yang versi 4. Oke. Bisa ya, aman ya? Oke, jadi supaya Bapak tidak bingung, dikasih nama yang lama, Iya. mungkin e-faktur versi 3.2. Iya. Nanti untuk yang baru Bapak kasih nama foldernya e-faktur versi 4.0. Terus Boleh Pak, enggak? Terus untuk database Satu. itu yang saya di petunjuk itu di backup. Kalau kita nanti di folderan, apakah tetap harus di backup atau gimana? Sebenarnya kalau sudah memisahkan Nggak tadi apa-apa. folder, itu ya Bapak kan langsung copy paste itu sebenarnya kan sudah Aman punya ya? backupnya. Harusnya aman. Makanya. Asal jangan cut ya Pak, Ya, jangan enggak cut. Kalau ada. cut kan Kita artinya copy. hilang ya. Jadi kalau copy paste kan di folder yang lama masih ada tuh DB-nya, itu namanya backup. Gitu, Ya, Pak. oh jadi masih aman. Nanti enggak ke-cut lah ya pokoknya. Artinya masih asal data jangan masih utuh. Saya sebenarnya kalau kok di backup kenapa kalau foldernya beda kan gitu. itu Oke, sebenarnya cukup. istilah aja Pak, istilah ketika copy paste itu kan yang lama masih ada, itu namanya membackup. Ya, oke, jadi tetap enggak ditautek istilahnya di copy aja gitu ya. Iya betul. Oke. Terima kasih. Oke Bapak, sama-sama. Terima kasih. Oke. Masih ada yang resen Masih ada atau yang- kita beralih? Oh, masih banyak ya. Oke, silakan. Silakan, Oke, Pak Setio. Setio. Selamat sore Pak. Iya, Bapak Ibu, selamat sore, terima kasih. Tadi saya tertarik terkait dengan penjual yang tidak memberikan KTP, Bapak Ibu ya. Jadi di dua kelinci Pembeli ini ya, kan, Pak, ya? Pembeli ya. betul, pembeli ya. Jadi di dua kelinci ini kan kita punya kios Bu ya, yang dimana kita menjual langsung produk ke konsumen. Jadi kalau secara kriterianya sebenarnya sudah masuk sebagai ngecer gitu ya, pengecer. Jadi pembelinya itu pembeli langsung, tidak untuk dijual belikan kembali, langsung konsumsi konsumen akhir kan gitu. Nah, tetapi kan ketika kita juga tidak mungkin kan Bu, di kios itu satu hari mungkin bisa ratusan orang yang mampir untuk beli oleh-oleh gitu ya. Kan kita juga tidak mungkin akan meminta NPWP atau KTP mereka gitu. Bisa jadi mereka nggak jadi beli kalau dimintai data seperti itu gitu. Baik, kita juga ngecer seperti Indomaret gitu ya. Di sisi lain, tadi kan disampaikan bahwa kita ini bukan kelompok pedagang eceran, tapi kita industri gitu. Nah, yang diperbolehkan untuk melakukan penggunggungan itu kan hanya yang memang klasifikasinya adalah pedagang eceran gitu ya. Sementara kami ini kan industri ya, bukan pedagang eceran. Lah itu nanti solusinya gimana Bu ya? Karena kan sudah tidak bisa ya, untuk KTP pun juga nanti kan harus yang tervalidasi. Kalau KTP-nya tidak tervalidasi juga sistem akan menolak gitu. Nah kami di satu sisi dituntut untuk memungut PPN gitu. Kalau tadi disarankan tidak bisa diterbitkan faktur pajak, nanti kan ujung-ujungnya kami yang kena gitu. Waktu pemeriksaan misalkan, ini jual kok tidak memungut PPN. Sementara kami sudah statusnya PKP tapi bukan pedagang eceran. Nah ini minta arahan dan sarannya seperti apa, Pak? Apakah memang harus digunggung karena kami tidak mungkin meminta identitas pembeli karena kami industri juga sekaligus ngecer gitu. Gimana Bapak Ibu minta solusinya? Terima kasih. Baik, saya coba jawab ya Pak ya. Jadi sebenarnya terkait transaksi eceran ini sudah diatur Pak di Per 3 2022 ya Pak, yang tentang faktur pajak yang sudah diubah terakhir dengan Per 11 tahun 2022 ya. Itu di pasal 25 Pak. Sebenarnya di Per 11 tidak ada perubahan sih. Jadi Bapak lihatnya nanti di Per 3
di pasal 25 itu di situ disebutkan bahwa apa namanya transaksi yang bisa di apa namanya digolongkan yang eceran itu syaratnya ada 2. Yang pertama itu pembeli atau penerima jasanya itu mengkonsumsi secara langsung barang atau jasa yang dibeli ya. Kemudian yang kedua, pembeli atau penerima jasa itu tidak menggunakan barang atau jasanya itu untuk kegiatan usaha. Jadi kalau memenuhi 2 itu berarti itu masuk ke karakteristik eceran. Kemudian di set lagi Pak di situ masih di pasal 25 di ayat 3 bahwa apa namanya PKP itu di ayat 4 PKP pedagang eceran itu tidak ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha Pak. Jadi penentuan tadi transaksi eceran atau enggak itu tidak berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, tapi berdasarkan karakteristik tadi, 2 syarat tadi. Ketika penyerahannya memenuhi 2 karakteristik tadi, meskipun PKP penjualnya ini klasifikasi lapangan usahanya bukan eceran, itu berarti tetap bisa menggunakan mekanisme yang digunggung, Pak. Gitu. Jadi sudah jelas sih menurut kami di per 3 ini, Pak. Oh iya. Iya Bu, oke Jadi Bu. nanti mungkin Bapak bisa baca kembali juga ya Pak ya. Iya Bu. Di pasal Berarti 25 per 3. ya, berarti ketentuan yang terbaru ini berarti membolehkan kami yang klasifikasi usahanya adalah industri itu bisa melakukan faktur pajak digunggung Bu ya, ketika Betul, memenuhi Pak. syarat tadi ya. Gitu. Ya, asalkan memenuhi syarat tadi. Oke, Gitu ya Pak oke. ya, karena untuk Ya. memudahkan PKP juga. Ya, yang penting syarat konsumen akhirnya itu Pak. Jadi kalau Ya, jadi tidak melihat melihat KLO ya. KLO-nya. Dan juga harap dipastikan. Jadi dipastikan juga memang ini benar-benar konsumen akhir. Jangan sampai Bukan buat kulaan. buat ya, Pak, kulaan, ya. jangan sampai beli 100 biji, 200 biji dan rutin itu dianggap konsumen akhir itu kan bisa jadi perusahaan bisa menilai sendiri, Pak. Ya, soalnya dulu pernah kami melakukan digunggung itu justru dari AR melarang gitu, karena mungkin belum ada per terbaru tadi ya. Jadi tidak bisa Bapak melakukan gunggung karena klasifikasi lapangan usaha Bapak bukan pedagang eceran, walaupun realnya kami melakukan eceran, sehingga waktu penerbitan faktur pajak untungnya masih pakai bisa 00 itu Ibu. Jadi kami tetap mau DPN tapi identitas pembelinya tidak ada gitu. Jadi apa istilahnya faktur pajak gabungan gitu. Karena digunggung waktu itu tidak boleh, tidak diperbolehkan gitu. Sehingga kami terbitkan faktur pajak gabungan. Lah kalau apa ini aplikasi 4.0 tadi udah diterapkan kan tidak bisa itu dilakukan seperti yang ditanyakan Bapak sebelumnya tadi. Tapi udah clear Bu, udah clear tadi. Ya, Pak, ya. Intinya boleh digunggung kembali Bu ya. Kita boleh digunggung gitu ya. Oke. Makasih Bu. Baik Bapak, sama-sama. Selanjutnya ini dari Nasmoko ya. Selamat sore. Halo, selamat sore Bu. Ya, sore Pak. Mau nanya Bu, untuk di kita kan kebetulan kan penjualan otomotif ya. Untuk bulan Juli ini kan e-faktur 4.0 kan diupdate tanggal 22 Juli 2024. Sedangkan di tanggal 1 sampai tanggal 19 itu sudah ada penjualan unit di Nasmoko ya. Itu kan beberapa kan ada yang pribadi kan pakai NPWP 00. Nah, terus ini update di e-faktur 4.0 ini apakah ketika udah update yang NPWP 00 ini masih bisa di-approve di itu ya? Dengan keadaan yang itu. Kalau apa namanya sudah dibuat, sudah diupload dan approval sukses di 3.2, fakturnya sudah terbentuk di 4.0 akan ikut terbawa Pak. Oh gitu, berarti nggak usah. Kalau yang belum upload maksudnya? Kalau belum upload. Kalau belum upload, jadi tidak bisa diupload di 4.0 nanti. Berarti harus pemvalidan data juga ya Pak ya, ketika nanti di 4.0-nya kita tetap pakai yang itu kan, kita kan pakainya kan aplikasi impor-impor dari internal kita. Jadi kalau kita kan mainnya kan diimpor dulu, di e-faktur cuma belum di-approve. Nah itu ketika nanti pas setelah tanggal 22 Juli itu, ketika NPWP udah 00, apakah bisa di-approve? Ternyata tidak bisa ya? Ya, kemungkinan tidak bisa di-approve, tidak bisa di-upload. Jadi nanti akan error identitas tidak ditemukan seperti itu. Karena seharusnya NIK
NPWP 15 atau NPWP 16. Seperti Jadi itu, Pak. kalau memang masih ada yang 00 ya hari ini terakhir ya kalau masih menggunakan. Nah, setelah aplikasi 4.0 itu sudah tidak bisa lagi menggunakan NPWP 000. Seperti itu, Pak. Kecuali seperti yang diatur tadi yang jasa apa untuk penyerahan ke WNA ya, Pak, dia masih bisa. Jadi untuk NPWP 00 itu nanti di versi 4.0 hanya dibuka untuk transaksi ke lawan transaksinya subjek pajak luar negeri saja, Pak. Iya. Kalau pembeli atau lawan transaksinya itu subjek pajak dalam negeri, maka harus menggunakan identitas NPWP atau NIK. Iya. Ini sebenarnya sudah sesuai ketentuan Per 3 juga ya. Jadi Iya, betul. sejak Per 3 berlaku sebenarnya sudah tidak diperbolehkan menggunakan NPWP 000 ya. Cuma memang Gitu. masih bisa di aplikasinya ya, tapi secara ketentuan memang sudah diatur Ya ya. harusnya tetap ada, kalaupun nggak ada NPWP ada NIK. Ya. Jadi tidak boleh NPWP 00 terus NIK-nya juga kosong. Nah itu bisa dianggap faktor tidak lengkap sebenarnya. Dan saya juga sebelum saya lupa nih, saya mau nambahin sedikit tadi yang terkait eceran. Itu ada pengecualian ya, ada beberapa pengecualian transaksi yang meskipun memenuhi karakteristik tadi ya, dikonsumsi secara langsung ataupun tidak digunakan kegiatan usaha, tapi ada yang dia harus pakai faktur standar meskipun memenuhi karakteristik eceran ya. Itu ada 5 penyerahan BKP, yaitu angkutan darat berupa kendaraan motor, angkutan air berupa kapal, angkutan udara, contohnya pesawat terbang, helikopter dan balon udara, kemudian tanah dan bangunan dan senjata api atau peluru. Ya, jadi untuk kelima penyerahan BKP ini dan ada JKP juga, ini ada di pasal 29 Per 3 ya, itu tidak diperbolehkan eceran. Ya. Contohnya untuk Mas Moko ini berarti kendaraan ya. Iya, betul. Meskipun pembelinya itu konsumen akhir dan dipakai sendiri, tetap harus membuat faktur, tidak boleh digunggung ya. Ya, dan fakturnya sekarang masuknya identitas ya, kolom NPWP itu NPWP 15, NPWP 16 atau NIK. NIK-nya nanti akan ada validasi pada saat upload faktur. Dia akan validasi kalau NPWP biasa seperti biasa kita validasi dengan sistem di DJP. Kalau seperti itu. Baik Bu, terima kasih informasinya. Baik, Bapak sama-sama. Selamat siang. Sudah habis ya ini ya yang resen ya. Habis ya Mas ya? Pak Antonius tadi apakah sudah bisa, Pak? Oh iya, tadi Masih connect, belum bisa. Oke. Kita ke chat tapi Ya. dari mana ini mulai? Untuk kita mulai ke dari kolom chat ya, cuman memang kita akan menjawab yang belum beberapa terjawab. Kira-kira yang belum kami jawab. Menjawab yang belum secara terjawab. langsung. Mungkin bisa ditampilkan chatnya ya Mas. Nah, oke baik. Oh, yang pertama pretest ya, tidak ada untuk menghemat waktu ya. Ini tadi kayaknya ya sudah terjawab 32 bit, 64 bit sudah. Mendownload setelah tanggal 20 bisa, sudah dijawab juga. Apakah tidak apa-apa jika menghapus file DB yang ada di e-faktur versi sebelum-sebelumnya? Kalau ini kami serahkan ke masing-masing ya, karena rasa aman mempunyai backup itu kan ya masing-masing seperti apa. Monggo. Kalau misalnya masih ada tempat penyimpanannya, sebaiknya punya backup. Kemudian yang di bawah ini sudah ya tentang saat upload, saat update. Kemudian lanjut lapor e-faktur tadi sudah dijelaskan ya, sistem down apa saja yang terdampak. Kemudian lanjut ke bawah. Ya, sudah. Ada yang sudah tidak sabar sebenarnya. Iya. Installnya pokoknya besok. Jangan install dulu ya Jangan Bapak Ibu ya. diinstal dulu. Installnya besok setelah jam, tapi tidak harus jam 19 lebih ya. Mau tanggal 21, 22 bisa. Tadi ada yang juga nanya saya sekilas Batas waktu kalau apa? update-nya Agustus gimana ya bisa-bisa aja, tapi
tidak bisa upload faktur nanti Iya, selama kalau misalnya baru mau buat bikin fakturnya Agustus ya nggak apa-apa. ya nggak apa-apa ya. Kalau ini sudah stop bikin faktur nanti lapor di Webes, kemudian bikin fakturnya nanti di Agustus ya silahkan mau update di Agustus. Kemudian untuk waktu lapornya masih sama ya Sama, Bapak Ibu. batas akhir lapor tidak bulan ada ya. perubahan ya. Masa Juni tetap akhir Juli. Kalau akhir Julinya jatuh di hari libur, geser di hari kerja berikutnya ya. Ya. Kemudian 15 digit untuk NPWP lawan transaksi dari 15 digit ke 16 digit bisa ekspor impor atau manual. Maksudnya pembuatannya mungkin ya? Bagaimana nih? Pembuatan faktur untuk bisa manual, ya tetap bisa manual, bisa impor, manual, tetap bisa. impor. Jadi skema impor kemarin disampaikan dari kantor pusat tidak ada perubahan skema impor Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu masih pakai skema yang lama itu tetap bisa, nggak masalah ya. Tapi hanya saja kalau misalnya Bapak Ibu punya aplikasi internal sendiri, aplikasi internal yang untuk meng-create CSV-nya, kemudian ingin misalnya supaya bisa memasukkan NPWP 16, berarti di aplikasi internalnya yang mungkin Di-update bagian juga. kolomnya ditambahkan 1 digit gitu ya. Tapi kalaupun tidak, tetap bisa pakai yang 15 nggak masalah. Pakai skema impor yang lama tetap bisa ya. Untuk NPWP 00 tadi sudah dijawab. Kemudian tanggal 20 sudah bisa lanjut. Entry sebentar. Data lama 2023 bisa. Mas sudah dijawab semua ya ini. Oh, ini juga Kak Nela juga udah jawab di chat juga ya ini ya. Sebagian sudah saya jawab. Oke baik. 00 sudah, NPWP 00 sudah. Menghapus file sudah. Datanya masih ada kan DB-nya tadi di copy paste ya, jadi masih ada. Faktur masukan sudah tidak ada pre-populated. Oh, tetap ada ya ini ya. Iya. Menu pre-populated tetap ada ya. Tidak ada berubah ya. Format impor tetap, skema impor tidak ada yang berubah. Untuk share formatnya kami juga belum punya ya, karena memang belum update ya, belum ada update, belum ada 4.0-nya. Masih bisa, tadi sudah, NPWP 00 sudah, NPWP 00 sudah, 15 digit sampai 31 Desember. Ini penggunaan NITKU dalam kondisi apa nih Kak? Kalau Jadi di aplikasi fakturnya sebenarnya NITKU ini belum dipakai ya, hanya di tampilan saja, di tampilan faktur dan tadi fakturator itu muncul dia otomatis. muncul di tampilan dan itu pun muncul otomatis ketika NPWP yang NPWP atau NIK yang diinput itu adalah valid. Iya, Jadi NPWP valid, NIK-nya sudah padan NPWP, maka NITKU-nya akan muncul otomatis di cetakan fakturnya. Dan untuk NPWP cabang, jika transaksinya pembelinya adalah cabang yang belum pemusatan, maka yang diinput adalah NPWP 15 digit cabang. Jadi karena cabang nggak punya 16 ya, belum bisa input NITKU belum. NIK belum tervalidasi, bagaimana terinput? Terinput bisa, tapi pada saat upload kemungkinan tidak bisa, karena ada validasinya dari Dukcapil. Format CSV akan berubah. Nah, mungkin untuk format ini nanti setelah update, setelah tanggal 20, setelah menggunakan aplikasi 4.0, mungkin yang pertama dilakukan selain sinkronisasi, kemudian input sertifikat elektronik adalah mengekspor ya Kak ya, mengekspor data-data satu-satu ya untuk mendapatkan format impornya. Jadi gini Pak Furkon ya, kalau dulu kan memang NIK di kolomnya kan bareng paspor ya. Nah, kalau sekarang kan kolom itu jadi hanya untuk kolom paspor. Saja. Jadi kalau sekarang NIK-nya diinputkan di kolom NPWP, bukan di kolom paspor ya. Makanya tidak ada perubahan skema karena sebenarnya jumlah kolomnya sama ya. Bedanya hanya dulu NIK itu diinput di kolom NIK garing paspor. Nah nanti kan akan jadi kolom paspor. Nah NIK-nya nanti mulai versi 4.0 diinputnya di kolom NPWP ya. Itu Pak. Jadi skemanya nggak berubah, hanya
apa namanya, memindahkan aja yang tadinya nicknya itu di kolom paspor, nick paspor, nah sekarang dipindah ke kolom NPWP, naik ke atas. Gitu, Pak. Dan itu nanti akan divalidasi nicknya. Kalau dulu kan tidak ada validasi nick ya. Nah, kalau nanti versi 4.0 ada validasi nick. Ya, mungkin nanti bisa dicoba Pak ya, dengan menggunakan format lama dengan mengimpor di 4.0. Karena memang informasi di kantor pusat tidak Masih ada sama. perubahan format impor. Jadi bisa coba nanti setelah running 4.0 dicoba dulu. Ya, Mungkin mungkin kami coba sedikit dikabari dulu juga ya. Bisa mengabari ke kami, boleh nanti di WhatsApp Helpdesk juga boleh, saya sudah berhasil gitu Mas. Kami berterima kasih kalau ada informasi seperti itu ya. Selanjutnya, server pusat impor dari cabang yang punya NITKU masing-masing. Apakah NITKU bisa otomatis keluar sesuai cabang yang impor atau bagaimana mekanismenya? Ini maksudnya faktur apa ya ini? Host to host atau bagaimana ini, Kak Nelani? Program e-faktur ada di server pusat, kemudian ada yang impor atau mungkin seperti wajib pajak badan yang punya banyak cabang. Ini pemusatan mungkin Mas. Iya, punya banyak cabang, cabang-cabangnya itu mengfit data untuk faktur mungkin gitu ya. Ya kalau seandainya perusahaan pemusatan ini ya tetap akan tampil NPWP pusatnya dan NITKU pusat NITKU pusat ya. NITKU pusat. Jadi walaupun nanti cabang yang menginput atau memang sistem server klien mungkin ya. Ini nanti yang tampil di dokumen faktur itu NPWP pusat dan NITKU pusat. Seperti itu, Pak. Untuk ketentuan faktur dengan maksudnya yang spesial misalnya seperti NPWP pusat dan alamat cabang itu sesuai di Per 11 ya, Kak Nela ya. Jadi itu masih tetap ada kalau untuk kawasan berikat seperti itu ya. Tapi untuk yang biasa pemusatan ya yang keluar pusat. Untuk referensi lawan transaksi, apakah harus merubah data untuk input NITKU secara manual? Tidak ya, karena tidak ada kolom NITKU. Jadi kolom NITKU itu tidak ada, dia muncul otomatis nanti di tampilan cetakan saja ya. Iya. Oh ini ya, ini sebenarnya kemarin kayaknya sudah monggo Mas Salam. Apabila pembelinya orang pribadi diterbitkan faktur, manfaat bagi penerima faktur masukan apa? Berarti ini asumsinya orang pribadinya bukan PKP ya? Asumsi orang pribadi. Ya ini aja ya, seperti misalnya saya membeli motor gitu kali ya. Saya bukan PKP, beli motor dapat faktur. Nah, apa bisa digunakan untuk pelaporan di SPT pribadi nanti atau hanya sekedar biaya saja? Nah, sekarang tergantung pembelinya itu dia melakukan pembukuan atau pencatatan di SPT tahunan pribadinya gitu. Kalau misalnya dia karyawan yang mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja ya berarti tidak dipakai fakturnya, disimpan saja untuk nanti kalau barangnya mau dijual lagi gitu. Begitu mungkin ya. Faktur pajak itu ya selain untuk dokumen juga sebagai pembeli digunakan untuk bukti bahwa sudah dipungut PPN. Itu ya faktur bukti bahwa ya saya sudah dipungut PPN fakturnya. Ya terkait kalau yang tadi sebagai statusnya bukan usahawan di SPT pribadi ya tetap dimasukin. Kalau beli mobil motor ya itu sebagai harta. Nah, bukti sudah dipungut PPN apa ya faktur seperti itu. Pak siapa yang bertanya tadi? Pak Indratma. Berikutnya, apakah pelaporan menggunakan web e-faktur setelah download versi 4.0? Iya ya. Pelaporan tidak berubah, tetap menggunakan web e-faktur nanti setelah versi 4.0. Bahkan tadi ada tambahan ya, untuk cetakan aplikasi, cetakan SPT dari aplikasi e-faktur 4.0 itu nanti akan ada watermark. Ya, jadi itu tidak berlaku sebagai arsip ya. Yang berlaku sebagai yang arsip sah pelaporan adalah yang dari web e-faktur. Kalau yang dari desktop itu hanya apa ya? Arsip internal mencocokkan supaya untuk bahan perbandingan saja itu, tapi bukan dokumen SPT. Iya.
Kemudian setelah nanti tanggal 20 itu apakah aplikasi 3.2 masih bisa dipakai? Tidak ya. Jadi setelah downtime-nya selesai itu versi 3.2 otomatis nanti tidak bisa dipakai lagi. Jadi Bapak Ibu nanti ya mau nggak mau terpaksa harus update ke versi 4.0. Termasuk untuk revisi faktur atau pengganti juga nanti harus pakai versi 4.0 ya, meskipun faktur normalnya dibuat pakai versi 3.2. Jadi nanti di 4.0 ini kan database-nya sudah dipindah ya, bukan dipindah tapi di copy paste ya. Jadi pada waktu buka sama seperti sebelumnya lah, dari 3.0 ke 3.2, ini 3.2 ke 4.0. Jadi masih bisa buat faktur pengganti, masih bisa buat retur, masih bisa atas faktur-faktur sebelumnya. Ya, tambahan juga nanti ketika sudah 4.0 dijalankan, Bapak Ibu misalkan membuka 3.2 kan sudah tidak bisa lagi. Caranya bisa, masih hanya bisa untuk melihat, namun internetnya diputus dulu. Jadi tidak tersambung ke internet, bisa membuka faktur 3.2, tapi hanya bisa melihat, tidak bisa menginput atau mengupload. Ya Pak. Oke. Laporan ya. Sebaiknya update aplikasi 4.0 dahulu atau lapor dengan aplikasi yang versi 3.2. Kalau untuk laporan melalui web ya, melalui web ifaktur.pajak.go.id. Jadi apabila tidak ada faktur yang akan diupload lagi, sudah selesai di tanggal 19 ini, hari ini, ya maka monggo kalau mau update 4.0-nya nanti setelah lapor boleh. Tapi kalau misalnya ada faktur yang dibuat, kalau tidak update maka tidak bisa diupload fakturnya. Untuk pelaporan, karena pelaporannya menggunakan web base, jadi tetap dari aplikasi e-faktur ini bukan laporan ya. Dia hanya untuk membandingkan saja, untuk mungkin melihat rekap fakturnya atau seperti apa. Tapi dia bukan SPT, bukan pelaporan. Terus next, masih banyak itu. Iya. Penandatangan bisa ya, perubahan penanda tangan seperti biasa sebelumnya, atau mungkin ini belum pernah ya mau perubahan penanda tangan. Untuk perubahan penanda tangan, kalau misalnya perubahan pengurus, berarti harus mengajukan perubahan data dulu ya. Tapi kalau misalnya hanya perubahan penanda tangan dari pengurus satu ke pengurus lain, berarti nggak ada perubahan pengurus ya, itu ya langsung bisa diganti di aplikasinya, di di menunya, bukan di profil ya, di menu referensi administrasi user untuk mengganti penanda tangan. Nanti yang diganti hanya nama penanda tangan saja ya, jangan usernya, supaya tetap bisa masuk. Baik, selanjutnya masih banyak sekali ini. Untuk lawan transaksi OP yang menggunakan NIK belum dan tetap bisa asalkan NIK-nya valid Dukcapil ya. Jangan khawatir. Pembetulan salah NPWP, apakah kalau dari dulu penggantian identitas NPWP tidak bisa dilakukan ya untuk faktur ya. Jadi faktur ya yang bisa diterbitkan faktur pengganti itu, yang tidak bisa diterbitkan faktur pengganti salah satunya adalah NPWP, salah NPWP. Jadi bisanya dibatalkan membuat faktur baru. Prepopulated, PPN port tidak ada perubahan ya. Referensi tetap pakai yang sudah ada bisa. Tapi kalau mau diupdate ke 16 ya manual sendiri, update sendiri gitu untuk referensi ya. Untuk waktu input PK customer batannya ya. Jadi kami jelaskan kembali bahwa NPWP 15 digit itu masih bisa digunakan sampai dengan akhir Desember ya. Jadi wajib pajak itu memilih, bisa pakai NPWP, bisa pakai NIK, atau untuk badan NPWP 16 digitnya. Jadi ada 3 pilihan sekarang. Jadi ini termasuk bagian dari habituasi ya, kebiasaan kalau bisa di-input menggunakan 16 digit. Kalau bisa misalnya tidak ada atau belum tahu informasi terkait NIK-nya, tapi WP punya NPWP 15 digit, monggo silakan gunakan NPWP 15 digitnya, tidak ada masalah.
Ya. sampai dengan 31 Desember 2024. Seperti itu. Ya. Kemudian ini penulisan NPWP 15, 16 dan NITKU ini sudah diatur ya kemarin. Sudah pemisahnya garis Sudah ada miring. pemisahnya Nah, garis tadi miring. di Jadi contoh ya. NPWP 15 garis Garis miring, miring. NPWP 16 bawahnya NITKU. Seperti itu ya. Ya. Lanjut. Oke, baru download bisa. Oke, baik. Terima kasih. Bisa di-download tapi update-nya besok ya setelah jam 7 malam. Oke. Yang versi 3 di backup. Oh, backupnya jadi seperti tadi sudah disampaikan ya, nanti kalau sudah mau update besok mungkin setelah tanggal 20 yang 4.0 yang sudah di-download ini kan diinstal, diklik 2 kali tadi e-text invoice bukan. Di apa namanya tadi? Kan bentuknya RAR ya, diekstrak. Nah, diekstrak tadi kan sudah keluar beberapa icon ini sama persis dengan 3.2 kecuali yang tidak ada adalah folder DB dan backup. Nah, nanti DB dari 3.2 ini di-copy, kemudian dipaste ke folder 4.0. Ini sudah membackup. Jadi yang 3.2 tetap ada, bukan di-cut, bukan dipindah DB-nya. Sudah di-backup ya itu ya. Oke, lanjut terus. Oke, sudah bisa download. Ini sudah PP00 sudah dijawab. Oke, ini sudah bisa ekspor impor sudah. Ini 00 sudah. Transaksi. Ini kalau mau input pakai 16 ya diupdate, kalau 15 tetap masih bisa. Ini sudah ya NPWP 00 ya, KTP juga ya, NIK yang penting sudah valid di Dukcapil seperti EBUPOT. NPWP 00 sudah. Oh ya, perubahan norma tadi sudah disampaikan. Tanda tangan elektronik ya, kalau web based jadi laporan SPT-nya sudah pakai Paspres ya dia ya. Jadi gimana ini? Sertifikat elektronik. Jadi tidak ada tanda tangannya. Nah, sertifikat elektronik itu berlaku sebagai tanda tangan juga. Format import tadi ya sudah dijelaskan dari kantor pusat bilang sama, tidak ada perubahan. Terus Install yang baru boleh di tanggal 22 boleh. Enggak. Download update-nya tadi sudah ada, di atas sudah ada linknya. Jika ada faktur yang belum approve di 3.2, apakah bisa di-approve di 4.0 selama NPWP-nya valid? Bisa. Ya, perubahan format import tadi sudah dijelaskan. Data sudah dijelaskan. Jika drive C, file backup saya copy di drive F. Boleh dihapus? Boleh. Di C ini sebenarnya kalau aplikasi e-faktur ini malah tidak disarankan di C ya. Jadi jadi aplikasi e-faktur ini kan merupakan aplikasi e-faktur desktop. Dia bukan aplikasi program gitu. Jadi sebaiknya dia di luar folder C program files, jangan ditaruh di situ. Dia di D, mau di E, mau di F, monggo. Sebentar ya, kita tunggu adanya dulu ya, supaya tidak masuk double. Bisa sambil baca juga lah. Data lawan transaksi di DBI Faktur T2 ketarik di e-faktur 40. Edit NPWP-nya jadi 16 digit. Nah, kalau mau ini tidak otomatis berubah ya, maksudnya untuk faktur yang lama yang sudah terbentuk, sudah menjadi faktur pajak di 3.2 itu nanti setelah update ke 4.0 dia tidak serta-merta berubah menjadi 16 digit. Untuk lawan transaksi, referensi juga tidak otomatis menjadi 16 digit.
Jadi kalau misalnya kita mau input faktur itu ada 3 pilihan, 15 bisa, 16 bisa, NIK bisa. Ini sudah sudah dijawab ya. Kalau ini sudah dijawab Kak Nela juga. Data lawan transaksi ini maksudnya untuk referensi ya. Di data referensi itu dia masih bisa dipakai yang 15 digit. Jadi tetap bisa digunakan. Yang berbeda hanya penginputannya. Ya, memang untuk NIK ya. Untuk NIK sama seperti EBUPOT. Jadi untuk faktur pajak yang menggunakan NIK, dia memang harus sudah valid Dukcapil. Kalau dia tidak valid, dia tidak bisa approval sukses, tidak bisa diupload fakturnya. Ya. Belum diupload tapi sudah diinput, apakah harus mengulang dari awal lagi? Tidak ya, selama dia nanti NIK-nya NPWP-nya valid ya. Saat downtime apakah tetap bisa rekam faktur pajak keluaran? Nah, ini seharusnya bisa, seharusnya Kak. Tapi apabila nanti ternyata tidak bisa, sebaiknya menggunakan mekanisme impor saja ya. Jadi kita bikin data impor dulu, CSV dulu. Nanti bisa dilihat. Kalau dari informasi di kantor pusat kan format impornya tidak berubah. Gitu. Jadi nanti bisa langsung di impor. Oke, baik. Faktur pengganti tadi sudah dijawab. Yang sudah diupload, sudah approval sukses, masih berlaku sah, bisa. Jika tidak ada NPWP dan dia penduduk WNI, maka menggunakan NIK. Innova berlakunya, nomor seri faktur pajak berlakunya 1 tahun Kak, jadi masih tetap bisa dipakai. Oke. Pembelian tanpa faktur ini mungkin maksudnya yang digunggung tadi ya, sudah dijelaskan oleh Kak Nela ya, sesuai dengan Per 03 nanti bisa dibaca lagi apakah dia masuk ke penyerahan digunggung atau tidak, eceran atau tidak. Penginputan NPWP 15 lawan transaksi harus tetap diinput manual satu-satu kembali atau tetap 15 digit yang keluar semua. Ini maksudnya di referensi kali ya. Untuk referensi lawan transaksi, dia kalau mau diubah menjadi 16 digit harus diubah manual. Kami tidak bisa secara otomatis yang sudah terinput di referensi lawan transaksi ya. Penjualan saat Car Free Day, bagaimana cara pembuatan faktur pajaknya ya, tetap harus di follow up ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada NIK, tidak valid, ya tetap harus, mungkin bisa dimintain kontaknya ya. Seperti itu ya. Yang jelas kalau dia adalah penjualan yang harus dibuatkan faktur, identitas yang bisa diinput untuk faktur adalah NPWP 15, NPWP 16 atau NIK, dan NIK adalah validasi Dukcapil apabila dia belum sebagai NPWP. Oke, sebenarnya masih banyak sekali. Iya. Ini sudah, Tapi DP mungkin sudah, sebagian sudah terjawab ya.
Ya, sebagian pertanyaan hampir sama ya. Iya, Saya. sama, faktur Tapi sama. yang jelas secara garis besarnya sudah kami sampaikan, ditunggu saja nanti installnya, di-download dulu, yang penting download dulu, kemudian nanti installnya setelah tanggal 20 atau tanggal 20 setelah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya. Dan untuk faktur yang masih ingin menggunakan e-faktur 3.2, batas waktu uploadnya ya hari ini sampai hari ini. Nanti besok sudah tidak bisa menggunakan 3.2 seperti itu. Kemudian satu lagi mungkin ya, ini kan ada pertanyaan kalau NIK tidak valid padahal sudah sesuai dengan KTP, Pak, bagaimana? Jadi NIK itu sebenarnya yang divalidasi adalah data yang sesuai dengan Dukcapil. Terkadang ada beberapa case data di NIK eKTP itu berbeda dengan data di sistem Dukcapil. Jadi apabila terjadi seperti itu, yang dibaca oleh sistem adalah nama sama persis dan NIK, nomor NIK-nya ya. Jadi apabila ada perbedaan, misalkan ada gelar namanya di eKTP tidak ada gelar, tapi di database Dukcapil ada gelar, itu akan reject, akan tidak dianggap tidak valid. Maka itu harus dipastikan. Kalau memang sudah pas, dipastikan kalau memang sudah sama persis eKTP tapi masih reject, berarti dipastikan ke data Dukcapilnya. Apakah memang sesuai data di Dukcapil, apakah sesuai dengan data yang ada di eKTP. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin terakhir itu yang kami sampaikan. Mohon maaf ya, tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Namun kami rasa sudah cukup menjawab sebagian besar pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua terkait e-faktur 4.0 ini. Apabila nanti masih ada butuh pertanyaan, monggo silakan dapat chat ke WA Helpdesk di 0811 2500 519 di jam kerja. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu wajib pajak sekalian, terima kasih atas atensinya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon maaf pun kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu wajib pajak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.